Babak baru banding RI ke WTO, diam-diam AS ikut campur. ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan, tidak boleh menjadi proksi negara manapun, dan hukum internasional harus dihormati secara konsisten. Memang keputusan itu tidak menguntungkan Indonesia. Dan kita sudah mengambil langkah untuk melakukan banding. Jadi kita sudah file case untuk banding. Nah, sekarang masalahnya Amerika Serikat tidak setuju dan memblok pembentukan majelis banding karena mereka meminta adanya reformasi WTO secara besar-besaran. Tapi apa kita langsung pengen berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding. Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya, ekosistem besar yang kita impikan ini nggak akan muncul. Seperti chip, seperti komponen digital tadi. Ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mengangkat derajatnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Salah satunya melalui industri hilirisasi. Di antaranya, saat ini pemerintah tengah membentuk ekosistem yang bakal menjadikan Indonesia raja baterai EV dunia. Ini berkaca pada negeri tetangga seperti Inggris, Taiwan, dan Jepang yang sukses melakukan hilirisasi dan berhasil mengangkat derajat negaranya. Sialnya, upaya Presiden untuk melakukan hilirisasi ini terganjal sejumlah ketidaksenangan negara maju. Hal itu berwujud dengan gugatan Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena melarang ekspor biji nikel. Dan sayang seribu sayang, pada Oktober 2022 lalu, Indonesia dinyatakan kalah oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSP WTO. Namun dalam hal ini pemerintah Jokowi tak tinggal diam. Indonesia akhirnya resmi mengajukan banding atas kekalahan di WTO tersebut pada Desember tahun lalu. Kemudian menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell di Jakarta pada Kamis kemarin, bahwa upaya banding pemerintah Indonesia terhadap putusan organisasi WTO yang melarang ekspor biji nikel telah sesuai aturan dan juga prinsip badan banding WTO. Namun demikian, sampai saat ini baik pemerintah Indonesia maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya badan banding WTO setelah Amerika Serikat menghalangi pemilihan badan banding. Dalam pertemuan bilateral dengan Uni Eropa, Retno menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap peraturan penegakan perdagangan internasional, yakni terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor biji nikel. Sementara Uni Eropa sendiri meluncurkan konsultasi tentang kemungkinan penggunaan peraturan penegakan dalam sengketa tersebut pada 7 Juli kemarin. Berdasarkan lamanya, peraturan penegakan memungkinkan Uni Eropa untuk menegakkan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO. Kemudian para pemangku kepentingan Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023, yakni untuk memberikan pandangannya menyangkut penggunaan peraturan penegakan Uni Eropa dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil konsultasi, Uni Eropa dapat melanjutkan mengusulkan tindakan pencegahan pada musim gugur. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif terhadap impor dan ekspor. Kemudian pada saat yang sama, Uni Eropa akan melanjutkan upaya mencapai solusi yang disepakati bersama dengan Indonesia, yakni soal sengketa larangan ekspor biji nikel tersebut. Termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Agreement atau MPIA. Sementara itu, kegagalan lobi dan perlawanan Indonesia di WTO mendorong Uni Eropa dan pihak lain yang dirugikan oleh kebijakan hilirisasi SDA untuk mencari strategi lain untuk menambahkan tekanannya. Tak disangka justru IMF yang tampil menggertak Indonesia. Dalam rekomendasinya, IMF meminta Indonesia secara bertahap mencabut sejumlah kebijakan larangan ekspor komoditas. Rekomendasi IMF ini tentu saja tertuju pada kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel, batu bara, bauksit hingga CPO. Menurut IMF, kebijakan industri di Indonesia harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi. Sementara itu belum kelar urusan nikel, Uni Eropa juga baru-baru ini kembali ingin menjegal sawit RI.
yakni melalui aturan EUDR yang menetapkan standar dan persyaratan ketat terkait dengan praktik pertanian, penggunaan lahan, dan perlindungan lingkungan, di mana produk perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dilarang masuk ke pasar Uni Eropa atau menghadapi pembatasan perdagangan. Padahal semua orang tahu bahwa di balik ragam tuduhan itu, tujuan utama Uni Eropa adalah merawat daya saing produk minyak makanan mereka sendiri. Sementara itu, penerapan EUDR sendiri pada produk perkebunan Indonesia seperti minyak sawit dapat memiliki dampak yang signifikan. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dan pengekspor terbesar minyak sawit di dunia. Sementara menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa implementasi dari EU Deforestation Regulation ini berpotensi menimbulkan kerugian hingga 7 miliar US dollar. Selain itu, negara-negara pengekspor juga akan diklasifikasikan terkait dengan deforestasi yang dilakukan. Ada yang high risk, standard risk, serta low risk. Akibatnya dibutuhkan ongkos tambahan untuk proses yang dilakukannya. Lebih dari itu, Airlangga mengatakan hal ini akan berdampak pada setidaknya 15 hingga 17 juta perkebunan Indonesia. Oleh karena itulah, beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan joint mission dan akan melakukan dialog dengan Uni Eropa agar kebijakan ini tidak diskriminatif. Selain upaya-upaya kolaborasi terkait sikap dunia internasional tersebut, Indonesia tentu saja melawan. Seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi, kebijakan hilirisasi produk tambang, terutama nikel, akan terus dijalankan. Jokowi mengatakan Indonesia harus tetap berani maju dalam menghadapi gugatan WTO. Sikap ini sebelumnya juga ditunjukkan oleh Presiden saat delegasi Indonesia tiba-tiba disodori sebuah rancangan dokumen kesepakatan, yakni untuk ditandatangani di Forum Kerjasama Multilateral G20 di Roma, Italia, dan COP26 di Glasgow, Skotlandia. Ternyata setelah memahami esensi rancangan dokumen tersebut, Presiden Jokowi tegas menolak untuk menandatangani kesepakatan, yakni tentang rantai pasok atau supply chain agreement bahan baku pertambangan dengan beberapa negara. Jika terus diusik, kita akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ini semua demi kemajuan, tegas Jokowi. Hal yang sama pun dilontarkan oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut sikap beberapa negara tersebut sebagai upaya untuk menjegal Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia harus berjuang sendiri untuk menjadi negara maju. Pasalnya, tak akan ada negara di dunia ini yang menarik negara lain agar menjadi negara maju. Karena itulah Menko Luhut berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak sibuk bertengkar. Sebagai bangsa, Indonesia harus kompak demi mewujudkan cita-cita menjadi negara maju yang ditargetkan Presiden Jokowi tercapai pada tahun 2045 mendatang.